Kayaknya enak banget nih kok makanannya. Iya dong, apalagi pakai sambal khas Indonesia. Sambal khas Indonesia kok bisa masuk ke sini? Gimana caranya? Bisa lah, kan barang ini diekspor dari Indonesia. Emang apa untungnya bagi Indonesia ngirim barang ke luar negeri? Banyak banget, salah satunya yaitu menjadi sumber pendapatan APBN kita. APBN tuh apa lagi sih Kak emang? APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Contohnya, jika negara kita mengekspor barang ke luar negeri, hal itu menjadi sumber pendapatan bagi negara kita. Oh ternyata gitu. Kalau gitu ada contohnya nggak Kak produk dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri? Contohnya, ini sambalnya. Sambal doang? Nggak ada produk lain gitu? Nanti sore kamu ada acara gak? Kayaknya sih nggak ada acara. Kalau gitu kita pergi ke ITPC yuk. Oke. Sarah, sini Sarah. Nah, ini nih sambal yang kita tadi makan di rumah. Oh ternyata yang ini sambalnya. Iya, yang ini. Kok bisa sih sambal ini bisa nguntungin APBN kita? Kita tanya aja yuk sama Pak Rifai. Yuk. Saya Sarah. Saya Aisyah. Ya. Kita dari Sekolah Indonesia Jeddah izin mewawancarai Bapak mengenai ekspor barang dari Indonesia ke sini, bisa ya Pak? Bisa dengan senang hati, insya Allah. Apakah semua barang dari Indonesia yang masuk ke sini hanya berasal dari perusahaan-perusahaan besar atau produk UMKM dari Indonesia juga bisa masuk ke sini? Perusahaan yang ekspor ke Arab Saudi banyak memang dari perusahaan besar, tapi tidak sedikit juga dari teman-teman UKM, karena memang salah satu tugas di Kementerian Perdagangan, khususnya kami di Perwakilan Perdagangan Indonesia yang ada di Arab Saudi, ini adalah juga meningkatkan ekspor UKM. Jadi teman-teman yang perusahaannya masih kecil-kecil, ini kita bantu sehingga mereka bisa onboarding menjadi eksportir produk-produk Indonesia ke Arab Saudi. Nah Pak, contoh produk UMKM yang bisa masuk ke sini seperti apa saja ya Pak? Rata-rata produk UMKM yang ekspor ke Arab Saudi itu dalam bentuk ada makanan olahan, misalnya salah satunya ini sambal ya, ada juga produk-produk kerajinan tangan, misalnya home decor itu ada di sana di ruangan ini, kemudian juga ada produk-produk pertanian, misalnya kopi, kemudian ikan, misalnya ada ikan asin, ikan teri dan lain-lain. Kan salah satu fokus APBN 2021 adalah pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM di Indonesia yang terdampak pada masa pandemi ini. Kira-kira ada nggak sih Pak keuntungan buat negara kita? Wah, kalau bicara keuntungan, jelas kalau semakin besar ekspor Indonesia ke Arab Saudi, itu juga menandakan bahwa ekonomi Indonesia makin tumbuh. Kenapa? Karena ekspor, ada beberapa produk yang misalnya yang diekspor ke Arab Saudi atau kemana saja, itu dikenakan biaya keluar atau biaya ekspor, ada beberapa pajak yang harus dibayar. Nah selain itu juga pengusaha yang melakukan ekspor itu kan mendapatkan penghasilan dari ekspor dalam bentuk misalnya pembayaran valuta asing. Nah valuta asing ini menjadi salah satu devisa pendapatan negara. Nah selain itu juga pengusaha yang melakukan ekspor dia akan mendapatkan penghasilan. Nah, pengusaha itu kan wajib membayarkan pajak. Ada namanya pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, PPN. Nah, itu semua uangnya itu digunakan untuk pembangunan di Indonesia. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kami izin pamit pergi ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sekarang kita tahu kan, uang kita dalam hal penanganan COVID juga dialokasikan salah satunya untuk membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ayo peduli APBN dengan memahaminya dan turut serta menjaganya. Ayo jaga uang kita.